Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah mushola An-Nur Grafika Citra Sentosa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi subuh hari ini kita bisa bersama-sama menjalankan sholat subuh di mushola yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Setelah sholat subuh dilanjutkan dengan kajian ilmunya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian pada pagi hari ini tentang bab sholat, tentang waktu-waktu darurat, Bismillahirrahmanirrahim. Masalah waktu darurat dan udzur, sebagaimana yang telah kami kemukakan, para ulama ahli fikih Ansor menetapkannya, sementara para ulama dari kalangan mazhab Dzahiri menafikannya. Dan perselisihan pendapat di antara mereka dalam masalah ini sudah disinggung di atas. Para ulama ahli fikih Ansor yang menetapkan adanya waktu-waktu darurat berselisih pendapat dalam 3 masalah. Yang pertama, sholat apa saja yang berlaku dan yang tidak berlaku waktu darurat. Yang kedua, batasan-batasan waktu darurat. Dan ketiga, orang yang dianggap dalam keadaan darurat sehingga perlu diberi keringanan. Dan hukum-hukum mereka dalam hal ini, yakni yang menyangkut kewajiban dan gugurnya sholat dari mereka. Yang pertama, 4 sholat yang diberlakukan waktu darurat. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat ada 4 sholat yang diberlakukan waktu darurat, yakni sholat zuhur bersekutu dengan sholat asar dan sholat maghrib bersekutu dengan sholat isya. Bersekutu maksudnya ada dikumpulkan. Yang mereka perselisihkan ialah dalam segi persekutuannya, dan hal ini akan dijelaskan nanti.
Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi berbeda pendapat dengan mereka. Ia mengatakan waktu darurat hanya berlaku untuk sholat asar saja dan tidak ada waktu jamak atau digabung. Perselisihan mereka dalam masalah ini muncul akibat dari perselisihan mereka tentang diperbolehkan menjamak dua sholat saat bepergian dalam salah satu waktu sholat, yaitu menjamak, mengumpulkan sholat. Itu namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan, boleh dilakukan saat kita sedang safar atau bepergian. Bepergian tentunya tidak bepergian dalam hal kemaksiatan, ya. Sebagian ulama yang menyatakan kalau waktu darurat hanya berlaku pada sholat asar saja, mereka berpedoman pada nas yang berlaku, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man adraka raka'atan minal asri qabla ayyaghuruba syamsu faqad adrakal asra." Barang siapa mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia mendapati sholat asar. Maksudnya, ya begitu takbir, terus rukuk, sujud, di situ kemudian ada maghrib. Berarti dia sudah boleh melanjutkan sampai selesai sholat asarnya. Pemahaman adanya rukhsah dan larangan menjamak adalah berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap lepas waktu suatu sholat praktis masuklah waktu sholat yang berikutnya. Begitu ya selesai waktu sholat, contoh kemarin saya contohkan waktu sholat zuhur sama dengan panjang bayang-bayang suatu benda. Berarti kalau sudah sama, berarti sudah masuklah waktu sholat asar. Seperti itu. Maka di situ sudah tidak boleh kita melakukan sholat zuhur lagi karena sudah masuk sholat asar. Dan juga berdasarkan beberapa alasan yang akan kami kemukakan pada bab menjamak dua sholat, termasuk argumen kedua kelompok ulama yang berbeda pendapat, yakni kelompok yang mengatakan bahwa waktu darurat hanya berlaku untuk sholat asar saja, dan kelompok yang berpendapat sebaliknya, para ulama membolehkan menjamak sholat dalam perjalanan. Mereka mengkiaskan hal ini dengan orang-orang yang sedang menghadapi keadaan darurat, sebab pada hakikatnya orang musafir juga sedang dalam keadaan darurat dan udzur, sehingga ia boleh menjamak sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui yang namanya menjamak atau mengumpulkan waktu sholat. Contoh dengan bepergian kemarin saya contohkan, kalau dari Jogja ke Semarang sekiranya nanti di Semarang itu masih asar, ya berarti kita sholat zuhur saja, tidak bisa kita zuhur dan asar jadikan satu, kemudian padahal sampai rumah masih ada waktu sholat asar, kita masih bisa menunaikan sholat asar, ya, kecuali perbedaannya jauh, mungkin mau ke Surabaya 2-3 hari, ya sholat zuhur sama asarnya mungkin di Madiun atau di Solotigo, tidak masalah. Kedua, akhir waktu yang bisa digunakan untuk menjamak dua sholat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berbeda pendapat tentang akhir waktu yang bisa digunakan untuk menjamak dua sholat. Menurut Imam Malik, untuk sholat zuhur dan sholat asar akhir waktunya adalah saat matahari tergelincir, yakni 4 rakaat untuk salat zuhur bagi orang yang tidak sedang bepergian dan 2 rakaat bagi seorang musafir sampai pada siang hari tanggal 4 tinggal 4 rakaat untuk salat asar bagi orang yang tidak sedang bepergian dan 2 rakaat bagi seorang musafir.
Bagi mereka yang tidak sedang bepergian, Imam Malik menetapkan waktu khusus sebanyak 4 rakaat untuk sholat zuhur setelah matahari tergelincir, dan 2 rakaat untuk seorang musafir. Dan bagi orang yang tidak sedang bepergian atau tidak musafir, Imam Malik menetapkan waktu khusus sebanyak 4 rakaat untuk sholat asar sebelum matahari terbenam, atau 2 rakaat untuk seorang musafir. Maksudnya orang yang sedang mendapati waktu khusus saja, maka ia hanya berkewajiban melakukan sholat yang dikhususkan untuk waktu tersebut saja. Kalau ia termasuk orang yang tidak berkewajiban melakukan sholat sebelum waktu itu, dan orang yang mempunyai lebih dari waktu itu, maka dia harus menjamak kedua sholat tersebut. Dalam hal ini Imam Malik juga menetapkan waktu akhir yang khusus bagi sholat asar, yakni jika seseorang sudah menyelesaikan 1 rakaat sebelum matahari terbenam. Demikian juga yang berlaku untuk menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Dengan kata lain, perselisihan antara keduanya dalam masalah ini tertumpu pada perselisihan mereka dalam masalah yang pertama. Jadi ini agak rumit, cuman sebenarnya gampang. Ya, kalau untuk orang bepergian, kalau memang cukup 2 rakaat, ini menurut Imam Malik ya, cukup 2 rakaat, ya itu maksudnya baru itu maghrib, maksudnya ada waktu berikutnya dia sudah masuk. Tapi kalau untuk orang yang tidak bepergian, ya 4 rakaat tadi. Contoh, waktu zuhur asar sekarang jam berapa? Jam 3, jam 2.50 katakanlah. Ya, untuk 4 rakaat zuhur ya mungkin jam 2.45. Nah, itu sudah, ini menurut Imam Malik ya seperti itu. Jadi memang ya tadi barang siapa katakanlah walaupun dapat 1 rakaat kemudian adzan asar, ya diperbolehkan. Jadi memang ini sebenarnya gampang ya, Islam itu gampang, tapi jangan digampangke. Ya. Jangan Pak, waktu ini semepet aku sholat sampai sadar. Padahal kalau mau kita, ini karena darurat ya, bukan karena kita leha-leha di rumah kemudian sholatnya nanti aja lah. Enak ini ceritanya lagi asik, lagi rame-ramenya, atau sepak bola atau badminton. Nah, kemudian selesai nanti begitu mau sholat baru 1 rakaat sudah ada. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh ngende-ngende waktu sholat, ngende-ngende itu menunda-nunda, ya. Iya, tidak boleh seperti itu, gitu loh. Darurat itu bagi orang yang bepergian atau sedang ada udzur. Ada udzur ya udzur syar'i, bukan udzur yang dibuat-buat. Atau maaf, orang yang bepergian atau di rumah tapi ternyata ada musibah apa sehingga ngurusi sesuatu tadi, sehingga mau melakukan sholat waktunya tinggal mepet. Nah, ini hal-hal seperti ini diperbolehkan dalam Islam. Waktu darurat hanya berlaku untuk 4 orang. Nah, soal waktu darurat, para ulama sepakat bahwa hal itu hanya berlaku untuk 4 orang. Pertama, untuk wanita haid yang kemudian suci pada waktu itu, atau ia mengalami haid pada waktu itu namun ia belum melakukan sholat. Kedua, untuk seorang musafir yang baru teringat sholat pada waktu itu. Oh iya, aku belum sholat. Nah, ini saat bepergian, karena saking asiknya perjalanan atau menikmati suasana ya, perjalanannya sehingga sampai lupa sholat. Tahu-tahu waktunya tinggal sekian ya. Padahal statusnya sudah tidak sebagai musafir lagi. Nah, ini orang yang setelah bepergian sampai di rumah tidak tahu, mungkin
lupa kalau dia belum sholat, sampai di rumah itu menjelang maghrib kurang 5 menit, ya tadinya merasa dia sudah merasa sudah sholat, ternyata ini, oh iya aku mau sholat dulu dok saat di sana tadi. Maka dari itu ada hak orang ini untuk menggunakan waktu darurat tadi. Atau untuk orang yang tidak sedang bepergian dan baru teringat sholat setelah ia sedang dalam perjalanan sebagai musafir. Ya, ini orang yang mau bepergian. Aku mau, oh iya aku mau sholat di waktu mau pergi. Nah, ini harus segera sholat. Ketiga, untuk seorang anak kecil yang belakangan menjadi balik pada waktu itu, ya maksudnya anak kecil yang belakangan menjadi balik. Nah, ini memang surat ini mungkin orang sudah sunat atau anak kecil ini wanita yang haid, ya, atau laki-laki yang batitan sembuh kayak gitu. Tapi memang orang jarang melakukan ini, jarang lah. Ini ngertinya ya cerita cilik, ya, baru sadar. Dan keempat, untuk orang kafir yang masuk Islam pada waktu itu. Contoh, ada seorang kafir yang ikrar syahadat setelah duhur, ini ternyata bariku, oh iya waktu ini bisa waktunya sholat duhur, ya maka segera melakukan sholat duhur gitu. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang pingsan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ia dianggap seperti wanita haid. Ya, ia mempunyai waktu darurat, kedudukannya sama dengan waktu wanita haid. Ya, jadi wong pingsan itu pingsan berapa jam, berapa hari, itu tidak ada kewajiban untuk sholat. Ya, seperti orang haid, tidak ada kewajiban untuk sholat kecuali kemudian berhenti sembuh dari pingsannya. Pingsannya umpama sembuhnya jam berapa, sadarnya dari jam 2:30. Nah, maka 2:30 siang ini dia masih ada waktu sholat duhur, segera melakukan sholat duhur. Umpama pingsannya sudah 2 hari, ya 2 hari tidak usah sholat. Ya saat sadar itu jam 2:30, ya berarti dia masih ada waktu sholat duhur. Maka dia yang pingsan tadi langsung segera melakukan sholat duhur. Ia tidak wajib mengqadha atau mengganti sholat yang ia tinggalkan. Ya, orang wanita haid itu kan tidak wajib mengganti, sama dengan orang yang tadi pingsan tadi. Sementara menurut Imam Hanifah, Imam Hanafi, ia harus mengqadha semua sholat selama masih kurang dari 5 waktu. Jadi begitu siuman, ia harus mengqadhanya. Menurut ulama yang lain, ia berkewajiban melakukan sholat yang bertepatan ia siuman. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau menurut Imam Hanafi, ya orang siuman, maksudnya orang yang pingsan tadi, pingsannya berapa waktu yang dia tinggalkan harus diqadha. Nah, gitu Imam Hanafi. Tapi menurut ulama yang lain, ya sadarnya jam berapa, waktu apa? Oh, waktu katakanlah sadarnya jam 10 pagi, ya berarti dari jam berapa? Katakanlah pingsan jam 7 setelah upacara panasan, jam 10 pagi siang, ya berarti ya duhur terus sholat gitu aja. Tidak ada waktu sholat yang ia tinggalkan. Begitu pula sebaliknya, masalah tentang orang pingsan ini akan digunakan dalam pembahasan nanti. Para ulama sepakat jika seorang wanita yang haid mengalami suci pada waktu darurat, ia hanya diwajibkan sholat untuk waktu yang bersamaan dengan sucinya tersebut. Ya, sama tadi orang pingsan, orang wanita haid disamakan saat siuman jam berapa, saat sucinya, saat haid itu wanita jam berapa, ya itu langsung melakukan
jangan langsung sholat dulu, mandi jinabat, ya, baru dia melakukan kewajiban sholat pada waktu itu. Menurut Imam Malik, jika sebelum matahari terbenam masih ada sisa waktu untuk melakukan sholat 4 rakaat atau minimal 1 rakaat, maka hanya sholat asar saja yang wajib ia lakukan. Dan jika waktu itu cukup untuk 5 rakaat, berarti ia wajib dilakukan, yang wajib dilakukan 2 sholat sekaligus. Menurut Imam Syafi'i, misalkan hanya tinggal 1 rakaat dan matahari belum terbenam, kedua sholat tersebut harus dilakukan meskipun hanya cukup untuk takbiratul ihram. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i versi yang kedua. Imam Malik berpendapat yang sama bagi seorang musafir yang lupa dan tiba di rumah pada waktu darurat. Bagi seorang yang sedang berada di rumah lalu bepergian, dan bagi seorang kafir yang belakangan masuk Islam. Maksudnya mereka berkewajiban melakukan sholat. Demikian pula dengan anak kecil yang kemudian menjadi balik. Ini menurut Imam Malik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dasar yang menjadikan pegangan oleh Imam Malik bahwa 1 rakaat merupakan bagian dari akhir waktu sholat, dan oleh Imam Syafi'i dia jadikan pegangan bahwa 1 kali takbir merupakan bagian rakaat. Ya, sabda Rasulullah SAW, man adraka rakaatan min sholatil asri qabla maghibi syamsi faqad adrakal asra. Barang siapa yang mendapati sholat asar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah mendapati sholat asar. Maksudnya tadi takbiratul ihram, kemudian adzan berikutnya kita melakukan sholat katakanlah maghrib, asar, Allahu Akbar. Ternyata di jauhan sana atau di sore ini berada adzan maghrib. Nah, lanjutkan sholat asarnya, karena tadi waktu darurat, kita sedang bepergian atau apa yang disebutkan tadi, ada beberapa, ya, orang bepergian, pulang dari bepergian, orang yang sembuh dari pingsan, orang wanita haid yang berhenti, atau anak kecil yang kemudian balik, atau orang kafir yang belakangan menjadi mu'alaf. Menurut Imam Malik, hal itu termasuk dalam pengertian menggabungkan sesuatu yang sedikit pada sesuatu yang banyak. Sementara menurut Imam Syafi'i, hal itu termasuk dalam pengertian menggabungkan sesuatu yang banyak pada sesuatu yang sedikit. Imam Syafi'i merujuk pada sebuah riwayat hadis, man adraka sajdatan min sholatil asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka asra. Barang siapa mendapati 1 sujud dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, berarti ia telah mendapati sholat asar, ya. Sama, ya, jadi beberapa kali hadis diulang, Allahu Akbar, Al-Fatihah dan sujud, kemudian adzan, ya lanjutkan sholat asarnya. Makanya sholat waktu sebelumnya, tapi dengan catatan tidak menunda-nunda waktu sholat. Kalau menunda-nunda waktu sholat karena urusan duniawi, ya bukan termasuk darurat, itu bisa dikatakan mempermainkan waktu sholat, ya. Kecuali tadi musafir atau ada udzur syar'i, ya itu diperbolehkan menurut pendapat beberapa ulama. Sebab pengertian kata sujud di sini merupakan bagian dari 1 rakaat. Ini sama dengan ucapan barang siapa sempat melakukan takbir sebelum matahari terbit atau terbenam, berarti ia telah mendapatkan waktu sholat.
untuk waktu sholat asar maupun waktu sholat subuh. Menurut Imam Malik, seorang wanita yang haid hanya memperhitungkan waktu tersebut setelah dia suci. Demikian juga dengan seorang anak yang memasuki usia balik. Tentang seorang wanita kafir yang kemudian masuk Islam, maka Imam Malik berpegang pada waktu masuk Islamnya, bukan pada selesainya dari suci. Tetapi masalah ini mengundang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi wanita haid kemudian dia ikrar syahadat, ya harus menunggu sucinya, bukan berarti bersyahadat langsung sholat, enggak. Contoh tadi wanita haid ikrar syahadat jam 2:30, padahal jam 2:30 siang, padahal dia belum suci, ya dia tidak boleh langsung sholat. Jadi masih menunggu dia suci dulu baru diperbolehkan untuk sholat. Menurut Imam Malik, orang yang pingsan sama seperti wanita haid. Ini Imam Malik ya. Orang yang pingsan sama seperti wanita haid, tetapi menurut Abdul Malik, ia seperti orang kafir yang masuk Islam. Menurut Imam Malik, seorang wanita yang mengalami haid pada waktu darurat dan ia belum melakukan sholat, maka ia tidak wajib mengqadhanya. Ya. Tetapi menurut Imam Syafi'i, ia wajib mengqadhanya. Ya, memang ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i, ia wajib mengqadha, tapi menurut Imam Malik tidak wajib mengqadha. Dan bagi para ulama yang mewajibkan sholat begitu masuk waktu, maka wanita tersebut wajib mengqadhanya. Soalnya ia mengalami haid pada waktu yang masih memungkinkan ia melakukan sholat. Contoh, ya, seorang wanita krungu adzan zuhur, harusnya dia segera sholat, belum sholat ternyata wanita itu mendapatkan haid. Ya, berarti dia masih punya hutang waktu sholat zuhur. Maka ketika nanti suci, ya dia wajib mengqadha yang zuhur ini, ya, karena dia meninggalkan waktu sholat zuhur, belum sholat, keburu kedatangan tamu, gampangnya gitu. Ya dia wajib mengqadha nanti saat suci, bukan masih haid, ya. Maka ia wajib mengqadhanya, kecuali menurut pendapat yang menyatakan bahwa sholat hanya diwajibkan pada akhir waktu, dan itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah, bukan pendapat Imam Malik. Jadi hal ini ada berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah, bukan berdasarkan pendapat Imam Malik. Kalau Imam Malik ya enggak ada qadha. Tapi karena Abu Hanifah tadi qadha, apalagi Imam Syafi'i harus diqadha. Jadi ini wanita harus hati-hati dalam hal ini. Biasanya kan ya ada banyak sih orang begitu mendengar adzan kemudian buru-buru melakukan sholat karena ini hari-hari akan mendapatkan tamu atau ya itu. Tapi kan ada wanita nanti ternyata baru mau ambil air wudhu, dia ke kamar kecil, mendapati bercak atau darah haid ini keluarnya kapan? Kalau keluarnya sebelum waktu adzan, ya berarti dia tidak ada untuk mengqadha tadi. Tapi kalau keluarnya masih baru ini, saya yakin keluarnya ini setelah adzan, ya berarti dia ada kewajiban mengqadha sholat yang dia tinggalkan pertama ini. Ya, ibu-ibu ya, ini penting karena kadang mungkin sibuk masak, menyiapkan makan siang,
baru sempat mau sholat itu jam 1 atau jam 1 lah. Begitu mau wudu biasanya kamar kecil dulu untuk kencing. Ada ini berarti, nah ini berarti ada sudah masuk kewajiban sholat zuhur, tapi karena dia berarti tidak bisa sholat zuhur waktu itu. Ya nanti kalau suci dia ada kewajiban untuk mengqadha sholat zuhur yang dia tinggalkan itu. Waktu-waktu yang dilarang, waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Tentang waktu-waktu yang dilarang ini, perbedaan para ulama berkisar pada dua masalah. Pertama tentang jumlahnya, dan kedua tentang jenis sholat yang tidak boleh dilakukan dalam waktu terlarang tersebut. Pertama, 3 waktu yang dilarang sholat. Para ulama sepakat ada 3 waktu yang dilarang untuk melakukan sholat, yakni ketika matahari sedang terbit, ketika matahari sedang terbenam, dan sehabis sholat subuh sampai matahari terbit. Dan mereka berselisih pendapat dalam 2 masalah tentang 2 waktu, yakni waktu tergelincirnya matahari dan masalah sholat zuhur, masalah sholat sesudah asar. Nah ini, menurut Imam Malik dan murid-muridnya, waktu-waktu yang dilarang ada 4, yaitu saat matahari terbit, saat matahari terbenam, sesudah sholat subuh, dan sesudah sholat asar. Ini menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik memperbolehkan melakukan sholat sesudah tergelincirnya matahari. Menurut Imam Syafi'i, kelima waktu tersebut dilarang kecuali saat matahari semua mulai tergelincir pada hari Jumat. Ia memperbolehkan melakukan sholat pada waktu itu. Ada sebagian ulama yang mengecualikan sholat setelah asar dari waktu-waktu yang dilarang tersebut. Nah ini harus hati-hati. Penyebab perbedaan mereka tadi berkisar pada salah satu dari 2 sebab, yakni adanya pertentangan antara satu hadis dengan hadis lainnya, atau adanya pertentangan antara hadis dengan tradisi yang sudah berlaku. Malik bin Anas menjadikan tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu dasar hukum. Jika berlaku suatu larangan tanpa ada dalil yang menentangnya berupa ucapan atau perbuatan, maka para ulama menyepakatinya. Sebaliknya, jika ada dalil yang menentangnya, maka mereka pun berbeda pendapat. Nah, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama soal waktu zawal, ya, lengsernya matahari, atau waktu tergelincirnya matahari tadi adalah karena adanya pertentangan antara hadis dan pengamalannya. Disebutkan dalam hadis sahih yang bersumber dari Uqbah bin Amr al-Juhani, sesungguhnya ia berkata, "Sana susaatin karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fiha wa an naqbira fiha mautana. Hina tatlu'u syamsu bazighatan atatartafi'a wa hina wa yakun qa'imud dhahirah atatasila wa hina talifa syamsu bil ghurubi." Ada 3 waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk melakukan sholat dan menguburkan orang-orang mati, yakni saat matahari terbit dengan terang hingga naik, ya maksudnya ya nanti sebentar belum, saat tengah hari, ya siang bolong, matahari pas di atas kepala sampai matahari mulai condong ke barat, dan saat matahari mulai terbenam. Nah ini kita dilarang sholat, juga dilarang untuk menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah kok gasi? Nah, gasi kalau masih waktu bersolat subuh kayak gini tidak masalah, tapi begitu matahari sudah mulai terbit, ya ada larangan. Ya, terbitnya isi sendik begitu. Terus pas matahari di atas kepala persis,
ya belum masuk zuhur. Nah, ini adalah atau wayang meh maghrib deng nglebokke jenazah. Ini adalah larangan. Ya, ini menurut hadis yang diceritakan oleh Amir Al-Juhani. Maka nanti maaf ya, sebagai bahan pengetahuan kita semuanya, ketika kita mendapatkan musibah ingin memberangkatkan jenazah, ya dia dikira-kira jangan sampai hasilnya jam 11 nanti waktu masukkan ini pas zuhur. Nah ini tidak boleh. Ya nek pagi ya jam 10 sekiranya pas memasukkan jenazah ke liang lahat itu tidak lepasi pas matahari di atas kepala, ya. Atau biasanya bersolat zuhur nggak ada masalah. Ayo sekarang sini biasanya jam 10, ya, jam 9, ya boleh. Maghrib sekalian kalau malam tidak apa-apa, ya, menguburkan jenazah itu, karena memang ada seruan dari hadis Rasulullah itu untuk segera melakukan penguburan jenazah, ya. Kalau orang meninggal itu pengen segera dikubur, tidak perlu nunggu lama-lama, nunggu anaknya dari luar kota atau luar negeri lah kesuwen, ya. Padahal meninggalnya jam 1 siang. Kalau di Gedawang itu walaupun maghrib meninggal, tengah malam pun dimakamkan gitu. Sudah masih jam 1 siang menunggu anaknya dari luar kota, dari ini. Nah ini yang kasihan jenazahnya, bukan karena anaknya pengen lihat, mau lihat ya sebuah resiko, tapi kan kita mikirkan untuk segera menguburkan, ya. Sunnah dari Rasul itu untuk segera menguburkan jenazah, ya. Tidak usah menunggu lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang senada dengan itu ialah hadis Abu Abdullah bin Salabai, tetapi mungqati artinya terputus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Al-Muwatta ya karangan Imam Malik. Sebagian ulama ada yang melarang melakukan sholat pada 3 waktu tersebut, ya tadi saat matahari terbit, saat matahari di atas kepala, atau saat matahari terbenam. Dalam sebagian lagi ada yang mengecualikan waktu zawal secara mutlak. Itulah pendapat Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i mengecualikan waktu zawal hanya pada hari Jumat saja. Zawal itu tergelincirnya matahari. Pendapat Imam Malik berdasarkan pada apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah yang melarang 2 kali waktu saja dan tidak disebutkan waktu larangan yang ketiga. Itulah sebabnya Imam Malik membolehkan melakukan sholat pada ketiga waktu tersebut. Ia merasa yakin bahwa larangan tersebut sudah dinasakh atau sudah dihapus, ya, dengan apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Sementara menurut para ulama yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah tidak memiliki pengaruh, maka larangan tersebut tetap berlaku. Perihal kekuatan tradisi penduduk Madinah ini sudah kami bicarakan dalam kitab kami yang membahas tentang usul fikih, ya, ada bahasan tersendiri. Hujah yang digunakan atau dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i ialah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Sa'labah bin Abu Malik Al-Qardi, bahwa pada zaman Umar bin Khattab para sahabat biasa melakukan sholat hari Jumat sampai Umar muncul, dan semua tahu kalau Umar baru muncul setelah waktu zawal atau tergelincir matahari. Berdasarkan riwayat hadis sahih tentang selembar permadani yang biasa ditempelkan pada dinding bagian barat masjid, jika bayangan dinding itu sudah menutupi seluruh permadani,
saat itulah Umar muncul. Jadi Umar menjaga waktu, ya, bukan sembarangan. Umar memang orangnya galak, garam, ya, tapi memang luar biasa, tegas. Selain itu juga berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang sholat di tengah hari sampai matahari mulai tergelincir. Imam Syafi'i mengecualikan jika hal itu dilakukan pada hari Jumat. Ya, kalau Jumat terkecuali, bolehkan Imam Syafi'i. Meskipun dhaif, namun hadis ini diperkuat oleh apa yang dilakukan oleh Umar dan sahabatnya, ya, sahabat Umar. Para ulama yang lebih mengunggulkan hadis yang sahih soal larangan tersebut, mereka tetap berpegang pada pemberlakuan larangan semula. Perbedaan pendapat para ulama tentang masalah sholat setelah sholat asar disebabkan adanya pertentangan beberapa hadis sahih yang membicarakan hal tersebut. Dua hadis yang bertentangan tersebut ialah: pertama, hadis Abu Hurairah yang telah disepakati kesahihannya berbunyi demikian: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'dal asri hatta taghrub asy-syamsu wa anis salati ba'da subhi hatta taghrub asy-syamsu. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam, dan sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau hadis yang kedua dari Aisyah, ma taraka Rasulullah SAW sholataini fi baiti qattu sirran wala alaniyatan rakaataini qabla al-fajri wa rakaataini ba'dal asri. Di rumahku Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah meninggalkan 2 rakaat, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, yakni 2 rakaat sebelum fajar dan 2 rakaat sesudah asar. Nah, ini perlu dijelaskan karena jangan sampai salah tombol. Para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Abu Hurairah, mereka menganggap bahwa larangan tersebut tetap berlaku. Sementara para ulama yang lebih mengunggulkan hadis Aisyah, atau menurut mereka satu hadis tersebut sebagai penasakh, karena hal itulah yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya, maka mereka memperbolehkannya. Ada sebuah hadis yang berlawanan dengan hadis Aisyah, yakni hadis Ummu Salamah. Di sana disebutkan bahwa sesungguhnya ia pernah melihat Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Dan ketika ia menyatakan hal itu, beliau bersabda, tadi beberapa orang dari suku Abdul Qais datang kepadaku. Mereka membuat aku tidak sempat melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi sholat 2 rakaat setelah asar itu adalah sebagai gantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mengapa tadi Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat asar? Karena saat ingin ba'diyah zuhur 2 rakaat, ternyata ada banyak tamu dari suku Abdul Qais, sehingga ketika ia ingin meninggalkan tamu itu tidak enak, dan ketika mau melakukan sholat ba'diyah zuhur ini juga nggak enak. Takutnya Rasulullah kok melakukan sholat ba'diyah, takutnya nanti dianggap wajib gitu loh oleh orang-orang itu. Maka Rasulullah pun tidak jadi melakukan sholat ba'diyah zuhur, dan melakukan sholat setelah asar ini adalah sebagai pengganti sholat ba'diyah zuhur yang ditinggalkan tadi. Jadi kemarin ada pertanyaan, ketika orang tersebut sudah melakukan biasa qobliyah subuh atau qobliyah subuh, ternyata karena ada suatu hal udzur dia tertinggal sampai di musola, sampai di masjid sudah qomat,
maka dia tidak perlu menunaikan sholat qobliyah subuh, maka dia harus gabung dengan sholat subuhnya. Maka dalam hal ini dia tidak ingin kehilangan qobliyah subuhnya tadi, maka dia diperbolehkan mengganti. Nah, gitu ya, mengganti, walaupun di situ sebenarnya ada larangan untuk kita melakukan sholat setelah sholat subuh. Tapi karena itu sudah terbiasa kita melakukan sholat qobliyah subuh, maka ada rukhsah, ya. Seperti yang tadi disampaikan dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasa sholat ba'diyah zuhur ini, tapi karena sesuatu hal, ya, maka Rasulullah mengganti sholat ba'diyah zuhur ini setelah sholat asar. Padahal sholat setelah asar itu adalah larangan, ya gitu. Ini masih ada apa? Ada satu bahasa lagi. Kira-kira 10 menit insyaallah. Jenis sholat yang dilarang pada waktu terlarang. Jenis sholat yang dilarang pada waktu terlarang. Para ulama berbeda pendapat tentang jenis sholat yang tidak diperbolehkan pada waktu yang dilarang. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, pada waktu larangan tersebut sama sekali tidak boleh melakukan sholat secara mutlak, termasuk sholat fardu secara qadha. Dan sholat sunnah nafilah yang mengiringi sholat fardu, ya ini tadi sholat sunnah nafilah, sholat subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu sunat-sunat yang mengiringi sholat fardu. Namanya sholat sunnah nafilah, ya, sekoci nih, ya. Menurut mereka, kecuali sholat asar yang boleh diqadha ketika matahari terbenam dengan alasan karena ia lupa. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat semua sholat fardu boleh diqadha. Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat sholat fardu boleh diqadha pada waktu tersebut. Menurut Imam Syafi'i, sholat-sholat yang dilarang dilakukan pada waktu tersebut hanya sholat sunnah yang tidak memiliki sebab atau alasan tertentu, ya. Tidak ada sebab, tidak ada alasan, tidak boleh. Ini menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau ada alasannya, oh ternyata berasal nanti ada sholat jenazah, ya boleh, berarti kan ada alasan. Atau berasal ini ada gerhana matahari, ya boleh kita melakukan sholat gitu, karena ada alasan yang tertentu. Adapun sholat sunnah seperti sholat jenazah dan zikir pada waktu tersebut hukumnya boleh. Ya, ini tadi Imam Malik setuju pada pendapat Imam Syafi'i tadi untuk sholat-sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, ya. Walaupun bersolat subuh tapi ada jenazah, ya kita boleh melakukan sholat jenazah. Maka biasanya untuk jenazah ini kalau mau dimakamkan berasar, ya sebaiknya disolati sebelum kita melakukan sholat asar. Ya makanya ya disiapkan sebelum jamaah asar sholat jenazah dulu. Jadi lebih utama seperti itu. Jadi biar tidak setelah sholat asar baru jenazahnya dimasukkan, dia usung ke masjid. Ya, walaupun itu boleh karena ada alasan menurut Imam Syafi'i seperti itu. Sementara menurut Imam Malik tidak memperbolehkannya. Ya, kalau menurut Imam Malik tidak boleh. Ya. Namun tentang kebolehan melakukan sholat-sholat sunnah saat matahari terbit maupun matahari terbenam, pendapat Imam Malik berbeda-beda. Menurut As-Sauri, semua sholat selain sholat fardu pada waktu-waktu tersebut dilarang tanpa membedakan antara sholat sunnah dan sholat nafilah.
Ya kalau menurut As-Sauri sama sekali tidak boleh sholat sunnah atau apa. Ya nek wis ketinggalan, ya wis tidak usah kita melakukan sholat. Menurut As-Sauri ya. Kalau kita sudah terbiasa nih sholat qobliyah subuh, tapi ternyata sampai sini sudah qomat. Ya kalau menurut As-Sauri, ya wis tinggal salah ora iso tangi basi ya gitu. Nah, ini menurut Imam As-Sauri ya. Jadi baru mencela-mencela enggak. Karena memang ada dasarnya. Ini kita kan melakukan amalan ibadah menurut imam madhab ya. Kita beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan 4 imam madhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Ambali. Salah satu monggo itu dasar dari saya pernah belajar ke NU-an, orang-orang itu seperti itu, tapi kenyataannya mereka hanya Syafi'i saja, ya, fikih-fikih Syafi'i. Ya, semoga lah. Kalau saya melakukan seperti apa? Oh iya, saya tahu itu dasarnya ini, ya. Kita, kok liberal, moderat? Iya, memang orang semakin paham, semakin menghargai ya apa yang dilakukan orang lain. Tidak harus kotok istilahnya harus melu iki, kudu melu ini. Kalau kita kok subuh ana kunute ya yes. Nek monggo orang ya monggo gitu aja. Enggak usah diperdebatkan ya. Dari penjelasan tersebut di atas dalam masalah ini secara garis besar ada 3 pendapat. Pertama, pendapat yang melarang sholat pada waktu-waktu tersebut secara mutlak. Kedua, pendapat bahwa yang dilarang ialah selain sholat fardu, baik itu sholat sunnah atau sholat nafilah. Ketiga, pendapat bahwa yang dilarang hanya sholat nafilah saja, bukan sholat sunnah. Larangan mensolati jenazah saat matahari sedang terbenam, seperti keterangan dari Imam Malik. Ternyata ada pendapat keempat, yakni hanya sholat nafilah saja yang dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, di samping nafilah dan sunnah secara bersamaan saat matahari tersebut terbit maupun saat terbenam. Nih ada yang mengatakan ya hanya sholat nafilah aja yang dilarang. Kalau tadi Pak bar asar kok melakukan sholat di masjid? Ya tadi karena mau sholat jenazah di masjid atau kita tahiyatul masjid. Ya ini diperbolehkan. Kita sholat id, ya mau sholat subuh, pulang mandi-mandi, kesini lagi 5:30. Loh kok sholat lagi? Ya sebagai bentuk penghormatan masjid kita melakukan sholat tahiyatul masjid, itu diperbolehkan. Tapi Pak, saya sholat id di lapangan. Ya berarti tidak usah kita sholat tahiyatul masjid, kok sholatnya di lapangan. Ya sholat penghormatan tempat. Ya kalau di lapangan tidak perlu sholat tahiyatul lapangan, tahiyatul masjid yang ada. Ya nanti kalau ya kita kan biasa sholat kadang di masjid, kadang di lapangan, tidak perlu ya untuk begitu datang ya udah duduk langsung ikut takbiran, tidak perlu sholat 2 rakaat dulu karena memang itu ada larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan ya mensolati jenazah saat matahari sedang terbenam, seperti keterangan riwayat dari Imam Malik. Ternyata ada pendapat keempat, yakni hanya sholat nafilah saja yang dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar di samping nafilah, dan sunnah secara bersamaan saat matahari terbit atau terbenam.
penyebab perselisihan pendapat para ulama dalam masalah ini ialah perbedaan mereka dalam mengkompromikan dalil umum yang terkesan saling bertentangan. Maksudnya, dalil umum mana yang harus ditaksis oleh dalil umum yang lain? Taksis itu dikhususkan. Sabda Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian lupa melakukan sholat, hendaklah yang melakukannya begitu mengingatnya. Ya tadi merasa ini sudah sholat, begitu, oh jualanmu durung. Nah ini maka segera melakukan sholat walaupun waktunya sudah mepet dengan waktu sholat berikutnya. Dan sabda Nabi SAW dalam beberapa hadis tentang larangan melakukan sholat dalam waktu-waktu seperti itu secara umum juga mencakup semua jenis sholat, baik sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunnah, dan sholat-sholat nafilah. Sholat sunnah ya macam-macam, banyak sholat sunnah, sholat hajat, sholat apa, sholat notan dan sebagainya. Kalau sholat sunnah nafilah ya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kalau kita cenderung mengartikan kedua hadis tersebut berimplikasi umum, tentu terjadi pertentangan antara keduanya dari segi waktu dan jenis sholatnya itu sendiri. Ulama-ulama yang mengecualikan sholat fardu yang diqadha dari waktu yang dilarang mengerjakan sholat, mereka melarang semua jenis sholat kecuali sholat fardu pada waktu larangan tersebut. Imam Malik cenderung pada pendapat yang mengecualikan sholat fardu dari makna umum kata sholat berdasarkan sabda Nabi SAW, barang siapa mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam berarti ia mendapati sholat asar. Jadi memang ya sudah disampaikan dasarnya ini ya. Kalau tinggal kita mau pakai yang mana, dengan catatan ini boleh dilakukan karena darurat, karena ada udzur, bukan karena kita menunda-nunda waktu kita melakukan sholat. Catatannya itu ya, wah aku santai-santai baik, nah, ini tidak boleh. Ini waktu-waktu darurat hanya berlaku ketika kita memang benar-benar darurat. Ya, semoga kajian pada pagi hari ini ya menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, sehingga ya kita ingin ya menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Karena ada hadisnya, kun khairan indallah, jadilah manusia yang terbaik menurut Allah. Jadi manusia yang terbaik, bukan terbaik menurut manusia. Ya, kalau menurut manusia biasa-biasa baik, PSB. Tapi kalau menurut Allah jadi yang terbaik, maka silakan berlomba-lomba menjadi manusia terbaik. Ya. Tidak perlu kita mempoles diri agar dianggap baik oleh orang lain. Tapi silahkan menurut Allah ya pokoknya yang terbaik lah, the best ya, for my God, Allah is creator ya. Gitu, mungkin nanti ada tanya jawab ya, kita akhiri sampai di sini dulu dengan baca wal asri dan doa kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la